FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti yang sudah kami informasikan bahwasanya dialog interaktif Hai Bali Kenken pagi ini kami akan berbincang seputar topik Buleleng, pertahankan gelar TP2DD terbaik se-Jawa Bali. Dan telah hadir dua narasumber di studio Pro 1, Bapak Dr. Andes Gede Suyase MPD selaku Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Sekda. Om Swastiastu, selamat Swastiastu. pagi Mbak Ayu dan juga seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Semoga tetap semangat, rahayu, sehat selalu. Astungkaru. Bagaimana Bapak sendiri, sehat juga Bapak? Ya, saya Astungkar, sehat ya. Wow, dari pagi sudah sedang memonitor Oke. input data P3K di beberapa OPD. Berarti ini lagi hetik-hetiknya Pak ya? Ya, saya satu hari kemarin ada 7 OPD, tadi sudah 2, menunggu lagi 9. Wow, semangat ya Pak? Ya, Harus jadi tuntas hingga tuntas. kapan? Ya, sampai selesai. Sampai selesai. Karena oke. habis ini ada tahap 2 lagi, non pendataan. dan Wow, sebagainya. luar Ya. biasa. Tetap semangat Bapak, Oke. sukses selalu untuk kegiatannya. Di samping Pak Sekda, kita juga bersama Bapak Made Pasda Gunawan selaku pelaksana tugas atau PLT Kepala BPKP di Buleleng. Selamat pagi, Swastiastu Pak Pasda. Swastiastu, selamat pagi Bu Ayu, Ya. selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Oke, sehat juga Bapak? Sehat Astungkar. Bagaimana sehetik Pak Sekda kah hari ini? Sama sibuknya. Sama sibuknya. Sama sibuknya, oke. Sukses ya Pak ya untuk aktivitasnya. Dan seperti yang sudah kami informasikan, nanti sharing bersama pendengar terkait topik Buleleng pertahankan gelar TP2DD terbaik se-Jawa Bali. Dan pendengar, memang Buleleng kembali menorehkan prestasi gemilang ya dengan meraih penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam tim pengelolaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD di tahun 2024 untuk wilayah Jawa Bali begitu ya. Kita akan dengarkan hasil dari penghargaan ini. Prosesnya tentunya ya Pak Sekda ya. Oke, silakan Pak Sekda untuk dipaparkan terkait torehan prestasi gemilang untuk Buleleng. Ya, terima kasih Mbak Ayu dan pendengar di RRI dimanapun berada. Kami sampaikan bahwa tahun ini Buleleng mendapat penghargaan dari pusat sebagai peraih terbaik TP2DD, ya percepatan perluasan digitalisasi daerah. Dan ini juga yang ketiga kali. 2022 kita juga terbaik 1 di Jawa Bali. 2023 kita terbaik 2 dan sekarang kembali terbaik 1. Tentu sebagai kabupaten yang katakanlah kabupaten yang jauh dari pusat ibu kota provinsi ya, kita bisa mempercepat penggunaan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah,
kriteria yang digunakan oleh pusat, dan kebetulan ketuanya adalah untuk TP2DD Kabupaten, ketuanya PJ Bupati, wakil ketuanya adalah Kepala BI Perwakilan Bali, dan ketua pelaksananya Sekda. Jadi tentu kami menerima arahan juga dari Pak PJ untuk bisa mengeksekusi program-program yang mendukung digitalisasi keuangan daerah. Ya. Ada 3 aspek yang dinilai, 1 aspek proses, 2 aspek output, dan 3 outcome. Di tingkat proses itu, apakah daerah itu sudah menyiapkan ya berbagai upaya untuk menunjukkan proses digitalisasi keuangan ini berjalan. Ya, caranya misalkan yang satu diukur apakah daerah memiliki pimpinan yang komitmen. Nah, untuk bisa menunjukkan komitmen pimpinan ya harus ada high level meeting. Jadi pertemuan tingkat tinggi yang diikuti, dan itu 1 tahun 6 kali. Minimal yang mimpin adalah PJ Bupati sebagai ketua atau ketua pelaksana Sekda. Nah, kalau ini bisa berjalan maka nilainya tinggi. Karena dari pertemuan tingkat tinggi ini maka di breakdown nanti lebih mudah, karena sudah pengambil kebijakan yang memimpin. Begitu juga selanjutnya ada lagi bahasa kapasita building. Kapasita building ini minimal 10 proses pengembangan kompetensi ASN. Apakah mereka yang pengelola yang terkait dengan keuangan daerah itu sudah ditingkatkan kapasitasnya, kompetensinya. Dan kita sudah melakukan itu, dan setiap tahunnya kita juga meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan oleh pada ASN yang menanganinya. Ya, memang pusatnya adalah BPKPD. Kemudian ada literasi masyarakat. Apakah daerah itu memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang dikelola oleh daerah? Nah, itu minimal 10 kali. Kalau kita sih sudah sangat banyak ya, tidak 10 kali. Contohnya misalkan setiap ada Car Free Day kita kan bikin Sweet Sunday. Nah, itu kemudian juga gebiar pajak, ada lagi Kamis Manis, macam-macam. Kemudian di radio di sini juga masang sosialisasi, kemudian pembayaran PBB 2, pola panutan pembayaran PBB 2, itu kemudian gebiar PBB ke desa, ada juga jingle-jingle sosialisasi pajak. Itu cukup banyak yang kita lakukan. Ini dianggap sebagai upaya daerah untuk mensosialisasi, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan bersedia. Lalu di aspek output, nah, apakah daerah ini bikin peta jalan? Peta jalan itu tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai kepada jenjang terbaik gitu ya. Dan itu kita sudah punya SK Bupati tentang peta jalan dari tahun 2021. Dan saat ini itulah yang menjadi dasar kita berjalan. Nah, bukan namanya peta jalan, jadi kita sudah habis tahun ini ngapain, tahun ini, sehingga targetnya tercapai. Kemudian, nah yang paling sekarang terbaru adalah KKP, atau sekarang dirubah namanya KKI, Kartu Kredit Indonesia. Lalu sebelumnya adalah Kartu Kredit Pemerintah. Itu kita sudah mulai tahun ini. Dan ini belum banyak yang bisa berjalan pemerintah daerah. Jadi kartu kredit pemerintah daerah ini langsung sudah kita lakukan dan sudah bertransaksi, termasuk juga angkanya sudah ada bertransaksi, sehingga BI melihat dan penilai pusat melihat ini Buleleng sudah sangat cepat. Ya, karena KKP-nya sudah berjalan, bahkan sudah realisasi. Kita sudah menugaskan di masing-masing, kan itu skornya 60-40, 40 yang KKP, 40% yang anggaran yang dikelola oleh OPD itu boleh menggunakan jalur kartu kredit pemerintah. Ini untuk mempercepat proses pembayaran sungguhnya. Jadi kalau misalkan kalau kita punya KKP, orang rekanan ngamprah itu lebih cepat. Tetapi dalam batas 40% anggaran yang dikelola oleh OPD. Dan itu biasanya baru di tahapan belanja-belanja kecil. Jadi kalau kita belanja kecil, beli kayak yang kecil itu apa contoh? Catering gitu. Oh, gitu bisa dipakai. Jadi lebih cepat. Jadi tidak nunggu lama-lama. Kalau tidak menggunakan KKP kadang dulu kan nunggu bulanan. Kalau ini kan bisa cepat. Sehingga UMKM yang menjadi rekanan pemerintah itu tidak ada beban
beban tambahan karena dipercepat realisasinya lewat kartu kredit pemerintah, dan ini kerjasama dengan BPD sebagai bank daerah ya, bank daerah yang tempat kita menaruh dana. Begitu juga ada perda. Buleleng sudah punya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kemudian turunan dari itu kita punya SK bagaimana menurunkan mengeksekusi, SK Bupati mengeksekusi tentang PDRD itu, pajak daerah dan retribusi daerah itu, untuk bisa menjalankan peraturan daerah sekaligus peraturan bupati, dan SK-nya sudah ada. Lalu ada option. Nah, sekarang ini undang-undang terbaru ya, implementasi option PKB. Jadi pajak kendaraan bermotor itu selama ini kan provinsi yang lola langsung, begitu nyamsat kendaraan kita pajaknya langsung ke kas daerah provinsi. Nanti setelah selesai dihitung, dikalkulasi, baru provinsi membagikan kepada daerah sesuai dengan proporsinya. Kalau sekarang dengan option mungkin Januari ini baru mulai 1 Januari 2025, tetapi kita sudah punya draft kerjasamanya dengan Pemprov Bali sebagai bentuk bahwa kita sudah berjalan, berproses. Itu nanti begitu 1 Januari kalau kita nyamsat motor, kendaraan bermotor di provinsi, di Dispenda provinsi atau Samsat provinsi, itu berapa pajaknya? 66%-nya sudah langsung ke kas daerah kabupaten dari asal kendaraan bermotor itu. Maka dari itu kalau boleh sih saya sarankan untuk membantu peningkatan PAD daerah Buleleng bagi yang punya kendaraan bermotor dengan plat di luar Buleleng, ya supaya ganti balik nama. Jadi supaya atas namanya sendiri dan KTP Buleleng. Karena itu sangat membantu kita ketika nyamsat motor itu atau kendaraan bermotor, itu 66%-nya ke kabupaten langsung di hari itu juga. Tidak nunggu. Makanya cash flow kita nanti akan lebih siap karena begitu nyamsat uangnya sudah di kas daerah. Kalau sekarang begitu nyamsat masih di kas provinsi, nunggu kapan ditransfer. Kan dikalkulasi dulu dengan rumusnya yang ada di provinsi. Kalau nanti 1 Januari 2025 itu makanya kita langsung. Makanya kalau kita orang Buleleng tinggal di Buleleng punya kendaraan bermotor tapi platnya masih di luar Buleleng, ketika nyamsat itu pajaknya ke kabupaten dari mana asal mobil itu. Bukan dari mana asal pemiliknya gitu kan. Karena setelah autentifikasi kan pemiliknya adalah yang tertera di STNK atau di PPKB. Nah itu kalau boleh sih balik nama aja. Segera balik nama ya supaya Pak ke Buleleng. Baik. Karena nanti kalau itu loss kita, loss pendapatan. Karena kenapa ini dilakukan? Ini kan undang-undang HKPD nih ya, bahwa hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah itu karena mereka bawa mobil di Buleleng, jadi mohon maaf menjadi beban buat daerah. Karena jalan yang dilalui itu beban operasionalnya di daerah. Makanya nyamsatnya harusnya pajaknya kembali ke daerah yang bersangkutan. Tapi kenyataannya kita tidak dapat karena asal mobil itu atau kendaraan bermotor itu dari luar kabupaten. Nah gitu. Ya kalau memang dia juga dasarnya dari luar Bali, mungkin juga ditransfer ke daerahnya dari luar. Maka dari itu kalau bisa balik nama lah segera, membantu kas daerah Buleleng. Karena nanti pemeliharaan infrastrukturnya kan kita. Maka dari itu pajaknya kalau mestinya ke kita. Nah ini sistem. Begitu juga basis data, kita pemutakhiran dan juga kerjasama dengan Dirjen Pajak Kanwil ya. Outputnya juga ada rekomendasi regulasi P2DD, alokasi belanja ETPD lewat elektronifikasi. Untuk di Buleleng memang tidak ada cash tunai, semua by elektronik ya. Pembayaran apapun, maka beli canang aja kita pakai elektronik. Jadi transfer, tidak ada cash ya. Tidak ada cash. Begitu juga bikin dokumen perencanaan daerah. P2DD bikin punya Rensra, kita punya mengacu pada RPJMD daerah ya, untuk nantinya akan mengakomodir kebijakan-kebijakan terkait dengan percepatan dan perluasan digitalisasi. Itu di aspek masih banyak lagi ya Pak. Begitu juga iklim investasi dibangun itu. Kalau outcome-nya ya pengisian outcome di mana Kabupaten Buleleng setiap tahun mengalami peningkatan pendapatan. Kalau digitalisasi dilakukan lebih masif lagi, maka seperti yang saya bilang tadi,
Kalau misalnya PKB-nya sudah semua tertib, orang Buleleng punya kendaraan semuanya plat Buleleng, saya yakin PAD kita akan banyak lagi, naik lagi gitu. Karena tidak ada transaksi yang bersifat tunai, semua digital. Sehingga kemudian juga persentase pengisian outcome dari penghitungan maka persentase digitalisasi Kabupaten Buleleng sudah mencapai angka 100%. Jadi hampir semua penilaian itu kita terpenuhi. Makanya nilai terbaik gitu. Oke, Kira-kira berarti begitu. konsistensi Pemkab Buleleng untuk pengembangan Penting, digitalisasi di terutama berbagai mulai sektor dari begitu komitmen ya, daerah, Pak Sekda. pimpinan daerah sampai ke tingkat partisipasi masyarakat. Oke, baik. Jadi selama rangkaian proses itu apakah ada yang dikatakan faktor kendala itu, Pak Sekda? Ya, kendalanya tentu kan ini harus mengaitkan antara program dari pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Di awal tidak mudah. Ya, Bagaimana dagang canang kita ajak ke digitalisasi? Kan tidak mudah. betul. Begitu juga rekan-rekanan UMKM kecil lainnya. Wih, tidak punya rekening lah di bank. Itu bagaimana Tidak punya Pak akun. untuk mengatasi? Makanya disitulah nilai apakah edukasi untuk menaikkan derajat literasi masyarakat di bidang keuangan tercapai apa tidak? Di situ dari dulu kan persentase tunai non tunai kan masih combine tuh. Ya. Nah 2021 kita sudah non tunai total dan mereka rekanan bersedia yang tidak punya tabung rekening di bank mau, karena kalau menjadi rekanan pemerintah Buleleng harus punya rekening di bank. Nah karena walaupun dia pengusaha kecil tetap harus bersedia. Ya. Jadi ya pada akhirnya semua bersedia. Ini dianggap sukses melakukan literasi gitu. Itulah yang saya bilang tadi, kendala-kendala yang dihadapi dan kita sudah jawab dengan kemampuan dan intensifnya kita melakukan edukasi gitu. Oke, baik. Dari berbagai sektor itu Bapak ataupun berbagai bidang untuk peningkatan digitalisasi, yang mana Bapak yang lebih dominan begitu? Dari berbagai sektor. Ya kalau untuk percepatan ini kan semua bentuk transaksi itu harus dibawa ke digitalisasi. Gitu. Jadi kita tidak ada memprioritaskan yang mana, seluruhnya harus masuk. Oke. Karena kalau tidak 100% digitalisasi, nilai kita pasti turun. Tidak ada yang menjadi prioritas, seluruhnya harus masuk. Seluruhnya harus masuk, Iya, dan itu sudah menjadi buktinya kita kategori 100%. oke. Ya. Tidak ada yang menerima cash, itu nggak ada di Pemda Buleleng. Nggak ada uang beredar secara cash money, nggak ada. Sehingga semua bertransaksi by sistem. Nah, sehingga nggak boleh kita prioritas yang mana, nanti malah ini dibuat-buat supaya tidak prioritas kan. Oke, Jadi semuanya harus. Jadi tidak ada lagi istilah tunai di Buleleng ini. Semua non tunai. Baik, dan Ya barometernya eksekusinya di BPKPD. oke. Nah, gitu. Kalau kita pimpinan kan tingkat komitmen beri arah petunjuk, tapi eksekusinya semua BPKPD dengan tim. Baik. Ya, TP2DD ini mengajak stakeholder lain, termasuk kejaksaan. Jadi tidak sendirian. Ya, gitu. Baik, mungkin bisa disampaikan ya Pak Pasda ya terkait dengan raihan prestasi gemilang ini. Baik pemirsa Pro 1 RRI, jadi menambahkan tadi disampaikan Pak Sekda, sebenarnya secara makro sudah disampaikan secara detail oleh Pak Sekda arah kebijakan pemerintah daerah, kemudian komitmen dari pimpinan. Yang terpenting tadi seperti disampaikan oleh Bapak Sekda, bahwasannya kami di BPKPD secara teknis itu sangat memperhatikan bagaimana kita membangun ekosistem digital sebenarnya. Nah, membangun ekosistem digital itu memang tidak mungkin dilakukan oleh satu dinas saja, BPKPD. Kemarin kita berkolaborasi ke instansi vertikal untuk pendampingan, kemudian di dinas kita juga ada Dinas Kominfo Santi yang punya upaya atau yang punya tusinya terkait dengan digitalisasi daerah, kita kombinasikan, kita kolaborasikan. Dan upaya-upaya itu juga sebenarnya gayung bersambut oleh masyarakat. Ketika mereka lebih percaya proses digitalisasi ini bisa memberikan dampak positif kepada usaha mereka sebenarnya. Nah, trust itu yang kemarin membuat kita lebih leluasa untuk melakukan sosialisasi. Ketika dia membayar pajak misalnya, ketika dia melihat ada upaya pemerintah untuk bisa memastikan uangnya masuk ke kas daerah, mereka lebih percaya bahwa pemerintah itu hadir dan mereka percaya bahwa uang kita
masuk ke tangan yang tepat itu. Jadi itu yang kemarin kita coba bangun, kita gelorakan di sosialisasi baik di HLM oleh Pak Sekda selaku ketua pelaksana pada saat itu, kemudian Pak PJ Bupati beberapa kali di HLM. Itu yang kita semangati untuk diupayakan lebih intensif. Jadi upaya-upaya itu sudah masif di masyarakat. Kami kira Buleleng sendiri sudah melek digital lah sekarang, semua pakai smartphone, semua m-bankingnya ada di digital di sini. Tinggal kita ke UMKM, tinggal menggunakan QRIS, tinggal menggunakan kartu kredit, apalagi pemerintah seperti tadi disampaikan Pak Sekda, sebenarnya ada resistensi pertama. Biasa sesuatu yang baru itu kan harus dijelaskan, kemudian harus disebarluaskan informasinya terkait dengan penggunaan KKI. Jadi pemerintah daerah pada saat itu sebenarnya sangat mengupayakan KKI ini bisa mendorong percepatan tingkat pembayaran, terutama yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti tadi Pak Sekda sampaikan bahwasannya rekanan sekarang sebenarnya sudah sangat terbantu gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya administratif yang selama ini harus muter dulu mencari tanda tangan, kemudian mencari SPJ rampung, kemudian harus membayarkan setelah semua tervalidasi, itu semua bisa kita selesaikan dalam hitungan hari. Jadi ketika mereka sudah punya kartu kredit pemerintah daerah, kemudian kita sudah melakukan PO, itu bisa dilakukan pembayaran langsung. Kemudian sangat membantu sekali, beberapa rekanan juga setelah kita tanyakan, kemudian kita sampaikan testimoninya, mereka sangat positif juga. Kalau seperti ini cepat Kak kita modalnya untuk memutar di pemerintah daerah, yang selama ini kesannya kita hitungan bulan Pak Sekda ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita kenapa kita semakin semangat untuk mengencarkan KKI ini di pemerintah daerah. Mungkin itu tambahan. Iya, yang pastinya BPKPD ini telah mewujudkan sebuah sistem yang berbasis elektronik ya Pak Pasda ya. Iya, dengan kolaborasi dengan beberapa SKPD kita coba membangun ekosistem digitalnya terkait dengan pembayaran dan digitalisasi keuangan. Oke, baik. Kita juga mengundang atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790. Atau Anda bisa berkomentar pendengar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official terkait topik Buleleng pertahankan gelar TP2DD terbaik se-Jawa Bali bersama dua narasumber, Bapak Dr. Andes Gede Suyese MPD selaku Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Buleleng dan juga Bapak Made Pasda Gunawan selaku Pelaksana Tugas atau PLT Kepala BPKPD Buleleng. Mohon izin kepada kedua narasumber sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak, tetap bersama kami. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Oh, my week in the morning.
Pendengar Hai Balikenken, terkait topik Buleleng pertahankan gelar TP2DD terbaik se-Jawa Bali masih menemani ruang dengar Anda dan kami masih menantikan atensinya di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 08113999 dan melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Dan sudah ada yang komen ya Pak Sekda dan juga Pak Pasda untuk di RRI Singaraja Official terkait luar biasa Buleleng berbangga. Dan ada pertanyaan dari Ibu Putri yang ada di satelit melalui WhatsApp, tentu saja dalam raihan ataupun torehan gemilang kepada PMK Buleleng ini sebagai bentuk support ya, dan juga bentuk konsistensi dari PMK Buleleng untuk percepatan dan perluasan digitalisasi. Mungkin bisa disampaikan perluasan digitalisasi seperti apa saja yang melibatkan instansi-instansi terkait dalam raihan atau perolehan prestasi gemilang tersebut. Baik, langsung dijawab mungkin Pak Sekda sembari menantikan atensi yang lain. Terima kasih Bu Putri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu TP2DD ini itu mengajak seluruh stakeholder, terutama yang terkait dengan keuangan daerah, entah itu dari rekanan, entah itu dari masyarakat yang akan membayar pajak, ataupun masyarakat yang nanti akan membayar retribusi, itu melalui proses-proses yang digitalisasi ya. Jadi di by system. Nah, contoh misalkan kalau kita bayar pajak tidak ada pakai uang cash, tapi menggunakan berbagai sistem digital yang kita lakukan, entah itu m-banking, entah itu pakai QRIS dan sebagainya. Kemudian bahkan kita melakukan transaksi kepada pengusaha-pengusaha kecil pun sudah menggunakan digital. Jadi keterlibatan seluruh stakeholder, baik pemerintah, baik antar pemerintah, baik pemerintah juga dengan masyarakat. Jadi semuanya by digital. Nah, bahkan yang KKP ini yang sekarang dinamanya KKI itu adalah hal paling baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan ini di se-Indonesia sih, tetapi yang tertinggi transaksinya di Bali Kabupaten Buleleng menggunakan KKP, KKI. Oh, dulu kartu kredit pemerintah, sekarang kartu kredit Indonesia namanya. Ya, baru 1 tahun dirubah namanya jadi KKI, mungkin supaya tidak dikotomi masalah pemerintah saja daerah, tapi se-Indonesia begitu. Nah, dengan ini transaksi yang masih dilakukan lewat KKI itu, kartu kredit Indonesia, pembayaran kita lebih cepat gitu. Jadi misalnya beli nasi ya, makan minum itu, masa beli nasi 1 juta sebuah kantor, bayarnya bisa 2 bulan. Kalau dulu tanpa KKI kan begitu. Nah begitu kita pakai KKI, cepat tuh, langsung bisa dibayar dan mereka bisa muter modal lagi untuk mengadakan pengadaan yang lain. Nah itu fungsinya KKI. Makanya dan ini sungguh, mohon maaf ya, agak resisten sungguhnya ya dari berbagai pihak. Makanya di Buleleng ini yang kita dorong, bahkan sudah mulai top up dari jatah 1 PPTK 50 juta naik ke 150 sudah mulai ada. Ke 100, 150. Kami di Sedan nih bagian umum sudah 150 juta. Jadi top upnya. Biasanya dikasih jatah di 50 juta, Anda transaksi KKP-nya atau KKI-nya 50 juta. Nah sekarang sudah bisa lebih dari itu bertransaksi, dia bisa bayar lebih dari itu, maka minta top up lagi. Makanya kalau ini kita dorong makin banyak, makin makin tinggi transaksinya, maka pihak rekanan yang diajak bertransaksi itu akan makin cepat mendapatkan pembayaran, dan makin cepat juga mereka untuk melakukan transaksi ekonomi lainnya untuk pengembangan usaha. Itu. Dan kalau misalkan kita ngomong sirkulasi ekonomi yang lebih luas, kalau kita bisa membayar lebih cepat, lalu mereka menggerakkan lagi sektor ekonomi lainnya, maka pemerintah daerah itu sungguhnya multiplier effect yang bisa diterima adalah akan ada pendapatan-pendapatan pajak baru dari transaksi yang dilakukan. Karena kecepatan kita membayar, kemudian mereka melakukan lagi transaksi baru, kan setiap transaksi kalau perusahaan kan ada pajaknya. Dan pajak itu kan bisa kembali lagi ke kas daerah sesuai dengan kewenangannya gitu. Makanya contoh misalnya, begitu UMKM kita berkembang,
maka pajak dari UMKM ke kas daerah kan tinggi. Makanya kenapa saya di mana-mana sampaikan kalau bisa sih Buleleng ini banyak tamu dari tourism spot, ada olahraga, dari pendidikan misalkan. Jadi kalau misalnya banyak kegiatan dipusatkan di Buleleng, datang tamu, mereka bertransaksi, ya itu kan pajaknya ke daerah. Wah, ini bisa dijadikan ajang evaluasi ya Pak ya? Oh ya, jadi kita bisa ngukur. Makanya begitu kita menggunakan KKI, DP2DD, pajak daerah kita naik tuh signifikan. Gitu. Karena dipercepat dia. Kalau keuangan daerahnya transaksinya cepat dan pencairannya juga cepat, sesungguhnya pemerintah daerah dapat keuntungan juga karena multiplier efek samping dari itu ada lagi pendapatan baru. Jadi contoh misalnya dagang nasi dibayar lagi 3 bulan, sampai 3 bulan dia baru bisa bertransaksi lagi. Berarti kan kita 3 bulan itu dari rekening bersangkutan tidak ada pajaknya masuk kan. Nah kalau misalnya kita melakukan digitalisasi, kita bayar dalam waktu 1 hari 2 hari sudah bayar, dia menjual nasi lagi, bayar lagi, pajak lagi itu. Jadi cepat sesungguhnya. Dan ini justru akan membantu yang bahasanya multiplier efek ekonominya kepada sektor lain. Karena pengusaha itu akan bertransaksi lagi dengan pengusaha lain. Pengusaha lain bertransaksi lagi dengan pengusaha lain. Ini kan percepat transaksi. Dan di situ sesungguhnya pemerintah secara langsung directnya dapat pajak. Tetapi secara tidak langsungnya ya peningkatan daya beli masyarakat. Nah kan tugas pemerintah mendorong itu supaya masyarakat punya daya beli. Kalau mereka punya daya beli, maka mereka bisa berbelanja, bertransaksi. Otomatis kan juga balik lagi, ada pajaknya masuk lagi ke kas daerah. Jadi saling diuntungkan. Nah itulah yang kita dorong supaya KKI ini mungkin yang pertama kali BPD kerjasama KKI dengan kita. Nah itu, jadi catatan sekarang katanya di 1,3 miliar transaksi 1 bulan ini lewat KKI. Itu ada peningkatan ya? Dan itu Pak tertinggi di Bali. Ya. Siap. Kita dorong karena ya seperti Pak Kaban BPKPD tadi bilang, Pak Pasda, itu rekanan senang sekali dia, karena lebih cepat punya uang dan lebih cepat dibayar kan, lebih cepat punya uang, lebih cepat bikin usaha lagi, lebih cepat berbelanja lagi. Kalau dia misalnya, kalau kita kan ngomongin usaha mikro nih, mohon maaf nih, di Buleleng kan tidak ada pengusaha yang sangat besar kaitan dengan catering. Contoh nih paling banyak, ya hampir rata-rata perumahan ya. Kalau mereka kita tunda bayarnya, itu kita tidak punya capital yang kuat di perusahaannya yang kecil. Lagi nunggu lagi, mau beli sayur nunggu lagi kan, belum cair dari Pemda. Nah kalau kita cepat sekarang, dia bisa beli bahan-bahan catering baru, kan lebih cepat lagi mereka bisa jualan. Jadi ke sana larinya. Dan tentu yang lain banyak, pajak misalnya. Kalau PBB misalnya, kepercayaan trust masyarakat untuk bayar PBB tinggi. Kenapa? Karena mereka bayar by system. Nggak ada ngeluarin uang secara cash. Dia by system, bayar langsung ke kas daerah. Jadi sekarang dia transfer, sekarang kas daerah sudah ada. Jadi tidak khawatir bahwa uangnya nanti tidak di-store ke kas daerah. Karena yang nyetor langsung ke kas daerah yang bersangkutan. Jadi bukan pegawai Pemda. Pegawai Pemda yang mengingetin, bayar PBB loh, gitu. Cuma mereka yang bayar ke kas daerah kan langsung direct, kayak M-Banking lah atau QRIS atau apa, gitu. Jadi ini yang maksud kenapa percepatan perluasan digitalisasi daerah ini harus secara masif dan konsisten dilakukan oleh setiap daerah. Dan kita melakukan itu sebagai daerah yang katakanlah tidak booming dari sisi pariwisata ya. Kalau ngomongin Bali pasti orang berpikir pariwisata. Buleleng kan tidak begitu booming. Tamu yang ke Buleleng mungkin kisarannya 11, ya syukur di atas 10% masih syukur. Tapi rata-rata di rangka itu. Itu kan kita tidak bisa bicara mengandalkan ya pariwisata. Mungkin daerah lain yang andalannya di situ. Tapi dengan kita melakukan DP2DD itu efisiensi, transparansi itu lebih bagus. Ya lebih terjamin karena termasuk akuntabilitas itu lebih terjamin. Makanya DP2DD kelihatan sekali hasilnya membantu daerah peningkatan PAD. Ya walaupun jumlah wisatawannya tidak tiba-tiba meloncat tajam di Buleleng, tetapi PAD kita setiap tahun lumayan kok naiknya, di atas 100 miliar satu tahun.
Setahun ini. Ya, ya, setiap Pak? tahun. Oke. Itu perkembangannya bisa lebih dari 100 miliar kalau lihat PAD masing-masing 2-3 tahun terakhir dari TP2DD ini. Ya, karena kalau kita tidak menggunakan BI sistem tentu akan sulit. Akan sulit. Ya, monitor juga sulit. Nah, kalau sekarang semua sudah masuk ke sistem kan tidak mungkin bisa tercecer ke sana kemari gitu aja. Oke, berarti digitalisasi pembayaran guna mendongkrak pendapatan gitu ya Pak ya? Iya betul. Baik, mohon izin Bapak. Silakan. Kita sapa pendengar yang beratensi. Ya, mohon maaf kepada pendengar, volume radionya supaya tidak storing ya. Baik, selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo Pak Narte ya? Iya. Oh nggih, Pak Narte barusan lari-lari ya. Kecilin volumenya. Baik, silakan Pak Narte. Selamat pagi Pak Sekda dengan staf. Selamat pagi Pak Narte. Sehat Sukses selalu. selalu dengan pembangunan pelayanan dengan berbasis digital ya. Jadi karena kemajuan teknologi, saya punya pengalaman untuk kelurahan, saya tidak sebut kelurahannya. Ada mahasiswa adakan penelitian, sensus pemilihan pemilihan umum kalau tidak salah. Terus saya pas duduk tanya dia pada stafnya, Ibu berapa kakaknya jumlah penduduk dan pemilihnya? Jawaban stafnya itu, maaf ya belum ada ya, belum, masih manual ini, belum tercatat gininya secara. Saya jadi bingung kenapa di desa ada basis digital seperti saya dengar itu pemuda pelopor relawan pemutaran. Apakah daerah timur juga dengan menggarapnya dia 1 tahun dengan tanpa honor tapi dengan cinta desa, dia bisa membuat potensi desa secara lengkap sehingga bisa memberikan pelayanan pada masyarakat, termasuk dia malah kalau dinsos minta saya juga bisa kalau memang diperlukan. Nah, saya mohon apakah di kota, di kelurahan itu sudah berbasis digital, pegawainya yang tabik ulun ngeramang nyawab dan ngekoh. Nah, mudah-mudahan ini kan pelayanan. Jadi kalau mahasiswa gitu mungkin dia kok belum lengkap data secara online atau di komputer kan gitu ya. Nah, ini mungkin waktu sebelum pemilihan presiden saya kebetulan melalui iseng-iseng ke beberapa kelurahan 2. Nah, mudah-mudahan ini jadi masukan. Kemudian dari desa berbasis digital itu saya sangat salut. Mungkin di RRI dulu penjelasannya, mungkin dari RRI bisa menambahkan. Sangat antusias pemudanya karena dia mungkin sudah ahli bidang IT dan mau menggarap desanya dengan potensi desa. Jangan sampai masih ada potensi desa atau kelurahan masih manual, yang datanya dulu belum ada perubahan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk pembayaran samsat tanggal rencana Januari, mudah-mudahan dibarengi dengan infrastruktur perbaikan. Karena kan sering rakyat masyarakat berjemet di maya pajak rurungin nurun konon benana. Mudah-mudahan ini mungkin menjadikan perhatian kompensasi dari pajak yang masuk sehingga bisa memberikan dampak juga kepada infrastruktur pengguna jalan. Sekian, terima kasih Om Santi. Baik, terima kasih Pak Narte Ariante atas atensinya. Langsung saja ditanggapi ya Pak Sekda ya. Ya, terima kasih Pak Narte. Mungkin pertanyaannya tidak ke masalah digitalisasi keuangan ya.
masalah digitalisasi pengelolaan data di desa. Ya, kita harapkan desa makin tahun makin ramah dengan digitalisasi. Dan kalau di sisi keuangan sih, kalau desa sudah ada SISQDes namanya, sistem keuangan desa. Bahkan pengawasannya pun ada SISQSwasdes, itu sistem SISWasQdes, itu sistem pengawasan keuangan daerah, keuangan desa, itu sudah ada dan itu bisa dimonitor lewat sistem digital. Ini kalau ngomongin keuangan ya, karena hari ini topiknya TP2DD itu. Untuk di desa, terima kasih infonya. Mungkin ada beberapa desa yang memang belum maksimal menggunakan digital ya dalam hal pengelolaan data yang ada. Kalau kaitan dengan penduduk mestinya terpusat langsung di Dukcapil sih. Ya, mungkin yang karakteristik data yang lebih spesifik yang memang perlu ada sinkronisasi. Contoh misalkan siapa sih yang dianggap miskin di desa? Nah, mungkin ini perlu diverifikasi, dan itu tugas dinas sosial setiap bulan melakukan verifikasi dan validasi data pada penduduk miskin. Dan pada akhirnya memang kalau berkaitan dengan kejadian sosial itu sangat dinamis. Mungkin saja saat ini dia masuk kategori miskin, tapi tahun depan ternyata sudah tidak miskin lagi. Ya, mungkin sekarang masuk kategori miskin, kemudian pinjam uang, anaknya berangkat kapal pesiar, kategori miskin. Tapi begitu datang dari kapal pesiar, punya uang banyak, berubah tahun depan. Nah, kategorinya itu. berubah juga berubah juga kategorinya. Sudah bisa beli rumah, beli motor, kan tidak lagi. Gitu. Nah itu contoh misalnya. Terima kasih masukannya. Kemudian untuk TP2DD terkait dengan pajak option namanya Pak, nanti option PKB per 1 Januari sesuai Undang-Undang HKPD itu yang nyamsat harus kembali ke kendaraan asal kendaraannya. Contoh nih, makanya kalau nanti mengeluh masyarakat selagi bayar pajak tapi infrastrukturnya belum lengkap, maka dari itu juga harus ikut dengan penertiban administrasi kendaraan bermotor. Ini harus kita juga sama-sama edukasi bersama supaya masyarakat yang punya kendaraan yang asal Buleleng supaya kendaraannya juga plat Buleleng. Jadi plat U atau V gitu ya. Kalau Bapak misalkan punya kendaraan masih plat dari luar, maka ketika nyamsat itu uangnya akan balik ke tempat asalnya. Bukan tempat orangnya yang tetapi tempat nyamsat asal kendaraannya. Contoh nih, kan rata-rata kita kalau beli mobil kan banyakan di luar daerah atau Denpasar lah katakan. Nanti ketika nyamsat walaupun Bapak melindas aspal di Buleleng, pajaknya masuk ke Denpasar, tidak ke Buleleng. Nah, terus ketika rusak jalan di Buleleng, Bapak minta suruh perbaiki. Nah, itu dia. Oke, ini ada saran ya Pak Sekda. Ini nyambung lagi ya, ada saran dari Pak Sudarsana lewat WA gitu ya. Katanya mengapresiasi dulu nih untuk mempertahankan gelar penghargaan terkait percepatan program digital keuangan. Itu diapresiasi luar biasa dari Pak Sudarsana. Ada saran untuk peningkatan pajak daerah terkait balik nama kendaraan agar ada kebijakan balik nama kendaraan luar Buleleng itu bisa dilakukan di Buleleng. Karena selama ini masyarakat menemukan kesulitan dalam balik nama kendaraannya. Baik, gitu. Terima kasih. Karena yang punya kewenangan untuk nyamsat itu kan provinsi. Dispenda provinsi. Kalau balik nama biasanya di Dispenda provinsi. Kita akan sampaikan nanti kan Pak Sekda Bali supaya samsat balik nama bisa dilakukan di Samsat Buleleng. Kan kita juga ada ditempatkan di sini UPTD provinsi di Bakti Seraga ya. Nah itu supaya bisa cukup sampai di sini saja bisa balik nama, tidak harus ke Denpasar. Udah by digital mestinya sih bisa ya. Nah itu nanti saya sampaikan, tolong dicatat Pak Pasda. Dan nanti kita sampaikan ke Pak Sekda provinsi supaya juga didesain supaya bisa UPTD Samsat Singaraja bisa melakukan samsat balik nama. Nah itu lebih cepat. Ya, ini harus dibangun terus kesadarannya supaya banyak sekali kelihatannya punya kendaraan di Buleleng, tetapi ini platnya bukan plat Buleleng. Kalau mohon maaf nih, kalau kami menganalisa, tapi analisanya masih analisa awal ya.
jika dibandingkan BHP sekarang bagi hasil pajak kendaraan bermotor sekarang dengan option PKB, kayaknya Buleleng penerimaannya menurun. Iya. Agak turun. Agak turun ya Pak. Ya bukan naik dapat pajak option PKB ini kendaraan bermotor. Karena yang banyak di Buleleng itu kendaraan sepeda motor yang angka pajaknya rendah. Kalau kendaraan mobil, apalagi mobil mewah di Buleleng sangat jarang. Kalau ada yang punya platnya bukan plat Buleleng. Plat luar ya. Plat luar. Makanya kalau dia nyamsat dengan pajak tinggi, itu kembali ke asal mobilnya itu. Platnya dari mana? Maka di Buleleng kalau kita ngitung ya kurang lebih 3-5 miliar turun nih pendapatan. Wow. Dari pajak. Banyak juga ya Pak Sekda ya. Makanya ini juga saya sosialisasi supaya kalau bisa sih sampai 1 Januari semuanya balik nama lah. Balik nama menjadi plat Buleleng supaya begitu nyamsat pajaknya ke Buleleng. Gitu, tidak ke asal dari kendaraan bermotor itu gitulah. Nah, yang banyak Buleleng ini sepeda motor, yang plat Buleleng. Itu. Jadi yang plat Bulelengnya malah sedikit. Makanya kalau ngomong proporsi keseimbangan, yang plat non Buleleng banyak di sini, yang juga melintas jalan-jalan di Buleleng kan. Kalau berisiko rusak kan bebannya Pemda. Kemudian ketika dia bayar pajak, pajaknya kembali ke asas kendaraan itu. Jadi dapat bayar pajaknya ke asal kabupatennya, tetapi membebani infrastruktur di sini. Nah itu makanya harus mulai paham nih. Jadi tidak udah bayar pajak sih masih benar ini. Padahal ketika bayar pajaknya tidak ke Buleleng. Tidak ke Buleleng, malah luar Buleleng. Luar Buleleng. Baik. Apalagi kalau mobil-mobil besar ataupun kendaraan mewah. Baik. Itu kan pajaknya tinggi. Tapi nggak ke kita. Walaupun ngelindas aspal di Buleleng gitu. Ini juga semacam harapan ya Pak Sekda ya. Kita harus sebagai mengimbau. closing statement. Oke, silakan himbauannya langsung. Di antara pejabat saya sudah ingetin. Lalu dong ingat nih 2025. Lalu balik nama semua kita. Ya oke lah korban balik nama biaya kan. Tapi kan pada akhirnya setiap tahun kita akan membantu daerah ini peningkatan PAD dari pajak option PKB. Pajak kendaraan bermotor gitu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dukungannya. Tanpa masyarakat tentu kita pemerintah daerah tidak akan bisa maksimal. Karena kesadaran, komitmen daerah, pemerintah daerah dan juga komitmen sinergitas kolaborasi dengan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih Pak Sekda. Ini karena keterbatasan waktu ya, jadi obrolan ataupun perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Sudah dicatat juga apa yang menjadi penyampaian pendengar ya Pak Pasda ya. Nanti segera ditindaklanjuti. Mungkin ada semacam realisasi yang dampaknya sangat positif kepada masyarakat. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah beratensi baik itu di 24644 WA Pro 1 dan channel YouTube RRI Singaraja Official terkait topik Buleleng pertahankan gelar TP2DD terbaik se-Jawa Bali. Terima kasih Bapak Dr. Andes Gediswiasa MPD selaku Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Buleleng, dan juga Bapak Made Pasda Gunawan selaku Pelaksana Tugas atau PLT Kepala BPKPD Buleleng. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikankan untuk edisi hari ini Selasa 8 Oktober 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.